فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 169 dari Al-Bidayah wa Nihayah jilid 2 ini. Qala rahimahullahu ta'ala Qissatu Musa wal Khadir alaihi massalatu wassalam. Cerita Musa dan Khadir alaihi massalatu wassalam. Qala Allah ta'ala wa idh qala Musa li fatah. Dan ingatlah oleh kalian, wahai orang yang diajak bicara oleh Allah, atau wahai penduduk Makkah. Karena Nabi ditanya oleh penduduk Makkah tentang masalah ini, dan ini perkara gaib. Tatkala Musa berkata kepada pembantunya, yaitu Yusha bin Nun, la abrah, saya akan terus-menerus, yaitu terus-menerus berjalan, hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga saya mencapai pertemuan dua lautan. Au amdiya huquba, atau saya berjalan selama bertahun-tahun. Alal khilaf makna hiqab, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. La bisina fiha ahqaba. Thayyib. Falamma balagha majma'a bainihima, tatkala mereka berdua sudah mencapai tempat pertemuan dua lautan, nasiyahu tahuma, mereka lupa kepada ikan mereka. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba, maka ikan tadi mengambil jalannya di lautan saroba, yaitu dengan cepat dan menjauh. Sarob yaitu bagaikan fata morgana. Falamma jawaza, tatkala mereka melewati daerah tadi, qala li fatahu atina ghada'ana, beliau berkata kepada pembantunya, berikan kepada kami makanan kita ini. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguh kita telah mendapatkan nasab, yaitu keletihan. Yang lain mengatakan nasab adalah kelaparan. Insya Allah tak masalah. Di dalam perjalanan kita ini. Qala ara'aita ay akhbirni, menurut pendapat jumhur. Yang lain sesuai dengan asalnya, ara'aita, bagaimana pandangan Anda, ay ma ra'yuka, id awaina, tatkala kita bernaung ila sakhrah, ke batu besar itu. Fa inni nasitul hut, maka sesungguhnya saya lupa pada ikan tadi, ikan yang menjadi bekal kita. Wa ma angsanihu illa syaitan, kalau kira lain angsanihi, ya kira kita angsanihu. Dan tidak ada yang melupakan, menjadikan saya lupa kecuali syaitan, an adkurah, untuk saya mengingat ikan tadi. Dan syaitan memang sering buat lupa, ya. Fa imma yumsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Thayyib. Wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan dia mengambil jalannya di lautan secara mengherankan. Iya, karena tempat yang dia lewati itu jadi membeku, bagaikan lubang, seperti yang di hadis Bukhari Muslim itu, bagaikan jadi saluran yang membeku, sehingga mudah untuk dikejar sampai di mana ikan itu bergerak. Qala dzalika ma kunna nabghi, itulah yang kita cari, yaknya terhapus jawazan nabghi. Fartadda, maka kembalilah mereka ala asarihi ma qasasa, di atas jejak mereka, qasasan ay muqtasain, yaitu menelusuri jejak mereka. Fawajada 'abdan min ibadina, kemudian mereka berdua mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, yang mana kami telah berikan kepadanya sebagian dari yaitu rahmat dari sisi kami, ya. Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Ini menunjukkan ilmu adalah rahmat. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami mengajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ya, ilmu dari sisi Allah. Memang ilmu semuanya adalah dari Allah, ya. Thayyib, tidak seperti sudut pandang sufi, ya. Ini dikatakan ilmu laduni. Nabi, kalian bukan nabi. Qala lahu Musa hal attabi'uk, Nabi Musa bertanya kepadanya, bolehkah saya mengikuti Anda? Ala ang tu'allimani mimma ullimta rusyda,
tu'allimani mimma, ya yaknya dihapus jawazan. Ala di sini dohirnya adalah ala muqabalah, yaitu saya ikut Anda, sebagai gantinya Anda mengajarkan kepada saya sebahagian dari kelurusan yang diajarkan kepada Anda. Qala innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khadir mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Iya, syariatnya lain, tapi tidaklah seperti pola hakikatnya orang sufi ya, malah melanggar syariat. Sementara Nabi Khadir tidak melanggar syariat. Baik. Yang beliau lakukan ada hikmah yang besar, tidak seperti orang sufiyah yang malah penuh dengan kekejian dan kemungkaran dan kesyirikan. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi khubra. Bagaimana engkau bersabar terhadap sesuatu yang engkau tidak mengetahui beritanya, yaitu tidak memahami atau tidak mengetahui masalah ini. Ini menunjukkan kesabaran yang hakiki adalah kesabaran yang dibina di atas ilmu. Tanpa ilmu jelas akan bingung. Tanpa belajar memang seorang mukmin tak akan mampu bersabar menghadapi berbagai ujian. Qala satajiduni insyaallahu sabira. Anda akan mendapati saya insyaallah bersabar, tetap menggunakan insyaallah. Wala a'si laka amra. Saya tidak akan mendurhakai perintah dari Anda atau urusan Anda. Qala fa in taba'tani, fa-nya fa ifsa, in kana kadzalik. Jika memang demikian, ini taba'tani, jika engkau ikut aku, fala tas'alni an syai', maka engkau jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun, hatta uhtisalaka minhu dzikra, sehingga aku menceritakan kepadamu penyebutan masalah ini. Ini syariat umat terdahulu. Tidak boleh kemudian jadi dalilnya sufiyah. Apa itu? Nafid wala tas'al. Lakukan aja, jangan bertanya. Syariat Nabi Muhammad bukan gitu. Syariat Nabi Muhammad adalah hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kebenaran kalian jika kalian adalah benar. Nabi saja mengajari apa yang beliau sebutkan, hujahnya begini, bukan asal ikut saya saja, saya lebih pengalaman, bukan begitu. Adapun Nabi Khadir, beliau dapat wahyu dari Allah. Thayyib, fangtalaqa, maka berangkatlah mereka meninggalkan Majma'ul Bahrain. Disebutkan oleh Al-Qurtubi ada hikmah, yaitu pertemuan dua lautan ilmu di lautan air. Jelas Musa dan Khadir lautan ilmu. Thayyib. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, sehingga apabila mereka naik di dalam suatu kapal, sifi di sini ala ya, yaitu naik ke atas kapal, kharaqaha. Khadir istilahnya? Melubangi kharaqa, melubangi kapal itu. Tapi dalam hadis Bukhari Muslim maksudnya bukan melubangi bawah, tapi cuma salah satu dinding tepinya saja biar nampak buruk. Qala akharaqtaha, ini soal ingkari. Apakah Anda melubangi kapal ini? Litughriqa ahlaha, lamnya adalah lamul atibah, bukan lamul ghayah, bukan tujuannya itu, tapi akibatnya nanti akan begitu. Lamnya adalah lamul atibah, yaitu akibatnya Anda akan menenggelamkan para penghuni kapal ini. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh Anda telah mendatangkan perkara yang besar. Alal khilaf, mana yang lebih besar antara imra dengan nukra? Khilaf di kalangan mufassirin, mana yang lebih besar? Baik. Alal khilaf baina ahli tajwid, laqad ji'ta atau laqad ji'ta, dua-duanya boleh. Qala alam aqul innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah, ini soal takriri. Kalau tadi ingkari, sekarang takriri, meminta pengakuan. Bukankah aku telah berkata bahwasanya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Qala la tu'akhidni bima nasid. Jangan Anda menghukum saya karena saya lupa. Alal khilaf, manya di sini ma masdariyah atau bi nisyani, ataukah ma mausulah bima nasituhu. Baik. Billadzi nasituhu. Wala turhiqni min amri usra. Jangan Anda mendesak saya kepada kesulitan dari urusan saya. Memang sangat tidak masuk akal secara dohirnya. Tu'akhid menghukum, menyiksa. Jelas dohirnya menghukum ya, tak sampai menyiksa. Mu'akhadah yaitu memberikan hukuman. Fangtalaqa, kemudian mereka berdua berangkat lagi. Hatta idza laqiya ghulama, sehingga apabila mereka berdua menjumpai seorang anak kecil,
Dalam Sahihah Bukhari Muslim itu dalam Sahihain yaitu hampir ihtilam, berarti belum balik. Faqatalah, beliau membunuh anak itu. Padahal dia belum balik, bagaimana sudah dikenakan had pada dia, dikenakan hukum fisikal. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, apakah Anda membunuh suatu jiwa yang suci tanpa dia membunuh jiwa yang lain? Ya, bukan an-nafsu bin nafsi. Sementara Allah Ta'ala sudah mengatakan wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs. Kami telah tetapkan kepada Bani Israel di dalam Taurat jiwa dibalas dengan jiwa. Sekarang anak ini dia bersalah apa, membunuh jiwa yang mana? Nabi Musa menilai sesuai dengan dohir Taurat. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh Anda telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Ini pola mubalaghah, nukra. Baik. Qala alam aqul laka. Baik, alal khilafnya kenapa? Kalau anak ini cuma satu, yang dibunuh cuma satu. Sementara yang tadi yang di kapal itu banyak orang. Makanya ulama khilaf. Nukra ini memang sangat mungkar, tapi pertama walaupun nampak imrah perkara yang besar, tetapi lebih besar mana? Yang itu lebih banyak, yang ini cuma satu. Pendapat yang kedua mengatakan yang pertama satu pun nggak ada yang mati, yang ini jelas sudah dibunuh. Memang ini khilaf, mana yang lebih mungkar. Baik. Qala alam aqul laka, kalau tadi tidak ada laka, sekarang ditegaskan. Bukankah aku sudah berkata kepadamu? Kalau yang tadi kan tak ada kan? Alam aqul innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Qala in sa'altuka an syai', apabila saya bertanya kepada Anda tentang suatu perkara ba'daha, setelah dua masalah ini, fala tusahibni, maka jangan Anda bersahabat dengan saya, yaitu jangan biarkan saya menyertai Anda. Ini yang disesalkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama memang lupa, yang kedua tidak lupa, tapi seandainya Nabi Musa bersabar, niscaya kita mendapatkan ilmu yang banyak. Maksudnya bukan bersabar dalam artian apa, tetapi maksudnya seandainya beliau ya salah, tanya lagi nggak apa, jalan lagi, jangan cuma 3 kesempatan. Toh Khadir juga nggak mensyaratkan 3 kan, cuma Nabi Musa sudah malu, beliau salah terus, sudah untuk kali ketiga sudah terakhir sudah. Nabi Muhammad inginnya tak apa, sabar aja, belajar bertahun-tahun nggak apa, salah diperbaiki. Iya. Baik. Qad balagha tamil ladunni udra. Sungguh Anda telah mencapai udur dari sisi saya, yaitu Anda punya alasan untuk menolak saya. Karena saya sudah menyatakan kalau sampai setelah ini saya tanya lagi, boleh kita berpisah. Fangtalaqa, maka mereka berdua berangkat lagi. Hatta idza ataya ahla qaryah, sehingga apabila mereka berdua mendatangi penduduk desa itu, desa atau kota, tapi istilahnya sekarang qaryah, istata'ama ahlaha, mereka meminta makan kepada penduduknya, fa'abau ayyudayyifuhuma, mereka enggan untuk menerima mereka sebagai tamu. Tamu punya hak untuk meminta makan, tapi penduduk negeri itu tak mau. Fawajada fiha jidara, kemudian mereka berdua mendapati di kota itu atau di desa itu ada jidar, ada suatu dinding, yuridu ayyangqat, yang ingin jatuh. Di sini para ahli kalam mengatakan dinding tak punya keinginan, berarti ini sekedar majas saja, yaitu yakadu an yangqat, hampir jatuh, hampir runtuh. Tapi yang betul adalah penjelasan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Shawa'iqul Mursalah. Dari mana Anda tahu dinding tidak punya keinginan? Langit dan bumi aja punya idrak. Mereka takut diberi amanah, mereka marah ketika mendengar Allah dikatakan punya anak, dan seterusnya. Apakah karena kita tidak tahu makhluk-makhluk tadi, kemudian kita menyatakan mereka tak boleh punya iradah, tak boleh punya ma'rifah, tak boleh punya ini dan itu, dan sebagainya. Ini kelemahan para ahli kalam, mengatakan ini sekedar majas, tidak punya iradah. Yang betul, makhluk punya iradah sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Walaupun kadar iradahnya tidak macam kita. Nanti menjelang hari kiamat nampak kan, semua benda-benda yang dianggap benda mati dan pepohonan akan bicara, ya muslim au ya mu'min, hada yahudi warai faqtuluh, dan sebagainya. Apakah ini cuma majas? Tentunya tidak. Baik. Fa'aqamah, kemudian Khidir menegakkannya lagi. Qala law syi'ta latakhatta alaihi ajra.
Ini dohirnya lau di sini adalah al-ard, yaitu menawarkan. Seandainya Anda mau, Anda boleh meminta upah kepada mereka alaihi, atas jasa Anda ini. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Maka Nabi Khidir mengatakan ini adalah perpisahan antara aku dengan engkau. Baik. Saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Aku akan mengabarkan kepadamu tentang takwil. Takwil di sini adalah maknanya al-haqiqah allati ya'ulu ilaihal amr, yaitu hakikat yang mana urusannya ke situ. Ini hakikatnya apa? Bukan bermakna tafsir, tetapi ini hakikatnya menuju kemana perbuatan-perbuatan Anda tadi yang engkau tidak mampu bersabar atasnya. Amma safinah, ini harfu tafsil, perincian. Adapun perahu yang tadi itu, kapal yang tadi, fakanat lima sakin, dia adalah milik orang miskin. Ini dalil Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan juga Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, bahwasanya orang miskin itu masih punya hirfah tapi dhaifah, kerja yang lemah. Kalau fakir itu tidak punya kerjaan, betul-betul tidak punya pekerjaan. Kalau miskin masih punya pekerjaan, cuma belum memenuhi hajat. Buktinya apa? Ini mereka punya kapal untuk kerja tapi masih miskin mereka. Ya'maluna fil bahr, ya mereka bekerja di lautan. Fa'aratu an a'ibaha, saya ingin untuk membuat dia buruk, bukan untuk betul-betul merusak, tapi biar nampak buruk. Wa kana wara'ahum malik, karena di hadapan mereka, yaitu di seberang lautan sana ada seorang raja. Ini warok bermakna qudam. Sebagaimana penjelasan dari sejumlah tabi'in, warok di sini bermakna qudam. Dan juga ini adalah fatwa dari Ibnu Abbas, kali ini warok bermakna qudam. Di hadapan mereka di sana ada seorang raja, ya'khudhu kulla safinah, akan mengambil setiap kapal ghasban, secara pemaksaan. Kalau di dalam Shahihain yaitu kapal yang cantik, makanya dibuat buruk. Biar nampak cacat, biar rajanya tak suka. Nah, ini irtikabu akhafu dhararain, ketika terpaksa tak ada pilihan yang ketiga, ya sudah menempuh doror yang paling ringan dari dua doror. Apa? Dibuat buruk sedikit biar selamat. Nah, nanti ketika berangkat lagi, pasang lagi, mudah aja kayunya dipasang lagi. Wa ammal gulam, adapun anak kecil tadi, fakana abawahu mu'minain, ayah dan ibunya itu adalah dua orang yang mukmin. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, maka kami khawatir untuk anak ini akan memaksa mereka berdua masuk kepada tughyan, yaitu sikap melampaui batas dan kekufuran. Karena apa? Namanya cinta anak, terkadang orang tua jadi boleh berubah karakternya. Dulunya jujur, tahu-tahu karena terpaksa atau karena ekonomi akhirnya jadi koruptor mungkin atau apa misalkan kan. Nah, kami khawatir itu. Dan jelas Nabi Khidir mendapatkan wahyu. Fa'aradna an ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minh. Dalam Quran yubaddilahuma. Kami ingin untuk Rabb mereka berdua menukar untuk mereka berdua yang lebih baik dari dia. Di dalam tafsirnya yaitu anak perempuan. Ya, anak perempuan apa itu? Zakatan, lebih suci, wa aqraba ruhma, lebih dekat kepada kasih sayang. Ya, kalau anak laki-laki kadang lasak dan apalah gitu ya. Susah diatur. Susah untuk tenang. Taib, ini menurut tafsir. Taib, wallahu alam. Wa ammal jidar, adapun dinding, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Itu adalah milik dua anak yatim di kota ini. Kata sebagian mufassirin, dan ini yang dulu disebutkan oleh Syekhuna Abu Bilal hafizahullah taala, kalau di dalam Al-Qur'an sering istilah Madinah itu untuk yang baik, untuk yang baik-baik. Tapi untuk Qaryah itu untuk yang buruk seringnya, bukan selalu ya. Baik. Makanya kita lihat ini di awal ceritanya mereka datang ke suatu qaryah. Penduduknya tak mau memberi makan, padahal mereka tamu. Tapi tahu-tahu dalam penjelasannya fil Madinah. Sudah berubah itunya statusnya, padahal masih tempat yang itu. Cuma kali ini dia dinisbatkan kepada anak yatim yang mana ayahnya itu soleh. Tahu-tahu nadanya berubah jadinya. Tapi apakah selalu begitu? Tentunya tidak. Dalam Quran ada banyak pola tentunya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dinding itu ada perbendaharaan milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah, dan
ayah mereka berdua itu saleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, maka Rabbmu ingin mereka berdua mencapai masa dewasanya, alal khilaf, yang tapi jumhur mengatakan asyud di sini maksudnya adalah masa balik. Terkadang asyud yaitu usia 40 tahun, tapi jelas ini maksudnya masa balik, mencapai masa balik. Wa yastakhrija kanzahuma, mereka akan mengeluarkan perbendaharaan mereka berdua itu. Taib. Maksudnya bagaimana? Yaitu seandainya dindingnya dibiarkan hampir runtuh, boleh jadi ada masyarakat yang kasihan, ada ditegakkan, malah ketahuan ada barang dicuri sama orang nanti. Makanya Nabi Khadir yang menegakkan biar orang tak curiga, dindingnya masih dinding biasa, sebelum orang lain yang bertindak. Rahmatan mir rabbik, ini semua dilakukan adalah sebagai rahmat darimu, rahmat dari Rabbmu. Kata para ulama, untuk dua yang pertama, Nabi Khadir menisbatkan pada dirinya sendiri karena dohirnya adalah buruk, walaupun ada hikmahnya. Masalah apa? Melepaskan papan, kemudian masalah membunuh, ini dohirnya buruk, maka menisbatkan pada diri sendiri. Tapi untuk yang ketiga, ini dohir dan batinnya baik, maka menisbatkan pada Allah. Fa'arada rabbuka. Kalau yang sebelumnya kan fa'aradu an aibaha, fa'aradna dan sebagainya tadi itu. Ayu bedilahuma rabbuhuma. Kalau yang kali ini fa'arada rabbuka. Karena wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak dinisbatkan padamu. Wal khairu fi yadaik, kebaikan ada di kedua tanganmu ya Allah. Wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak melakukan ini karena keinginanku sendiri, yaitu wahyu. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, maka yang rajih Khadir adalah nabi, untuk menutup pintu orang-orang yang mendakwakan bahwasanya wali lebih utama dari nabi, kemudian wali maksum dan sebagainya itu. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itu adalah takwil, yaitu hakikat dari perkara yang engkau tidak mampu untuk bersabar padanya. Semula tastati, sekarang tasti, yaitu dihapus taknya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.